tentang temuan baru ini tentang ijazah Joko Widodo. Ijazah yang kita ketahui sudah bertahun-tahun ini dipersoalkan karena kepalsuannya. Dan sekarang sudah terbukti oleh ahli forensik digital ya, yang 100 miliar persen, bukan 100% atau 1000%, 100 miliar persen bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Ada orang mendakwa gue punya ijazah palsu, gue tinggal nunjukin kan selesai. Mana ijazah gue palsu, ini ijazah gue. Kalau ijazah kamu itu asli, simple. Seperti orang ini nih, tunjukkan ini ijazahku. Ini semua berkah-berkah dan arsip-arsip aku waktu di UGM. Ini semuanya. Lalu klarifikasi dengan UGM bahwa pencocokan ada ini. Beres. Kalau memang asli. Sampai-sampai kasus ijazah palsumu itu sampai menghukum 2 orang, Gus Nur dan Bambang Tri. Tega amat situ. Kalau memang asli, ini tunjukkan. Beres. Seperti ini, gak ribet. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Heboh soal ijazah palsu Jokowi selalu menjadi pembicaraan sepanjang masa. Rupanya tidak akan berhenti orang membicarakan ijazah palsu Jokowi ini. Sejak diumumkan Jokowi sebagai pemimpin terkorup di dunia, posisi Arbi jadi menjadi sorotan media seluruh dunia. Apa yang terjadi di dalam negeri menakut nama Jokowi akan mengundang perhatian bagi orang-orang di luar negeri, khususnya bagi para investor atau calon investor yang tertarik kepada Indonesia akan memperhitungkan atau berpikir ulang untuk investasi di Indonesia. Sebab masalah kredibilitas Jokowi ini menakut juga nama baik Indonesia, mempengaruhi situasi investasi di Indonesia. Nah, masalah ijazah palsu ini tidak bisa dihentikan. Yang bisa menghentikan ya hanya Jokowi saja. Pihak perguruan Universitas Gadjah Mada ataupun pihak otoritas UGM sudah berbagai kali membuat klarifikasi bahwa ijazah Jokowi benar adanya. Tapi mana ada orang percaya. Jokowi bekas presiden yang sangat otoriter, sangat berpengaruh, sangat ditakuti oleh orang-orang elit di pondok di Indonesia ini. Nah, makanya sejak Jokowi pas di jabatan presiden mulai digorak-gorak kembali. Ini masalah jasanya palsu ini menjadi ramai, semua orang membicarakan. Jadi boleh dikata soal ijazah palsu Jokowi ini berdampak luas, menangkut beberapa aspek kehidupan dan kenegaraan. Harus dihentikan ini isu ijazah palsu, harus ada kecerdasan yang bisa menggantikan ada 2, yaitu Jokowi sendiri atau Presiden Prabowo. Jokowi kalau sendiri tinggal menunjukkan ada ijazahnya asli. Nah, nanti para ahli meneliti kebenaran dari ijazah Jokowi ini. Kedua, Presiden Prabowo memerintahkan
Jaksa Agung atau Kapolri untuk memeriksa Jokowi dan mengumumkan di muka publik memperlihatkan ijazah aslinya Jokowi. Udah, situ baru berhenti soal isu jasa palsu ini tidak meluas kemana-mana. Nah, kalau umpama jasa asli ini terbukti setelah ada uji forensik menatakan bahwa ini memang ijazahnya benar-benar asli, nah, baru rakyat Indonesia maupun dunia internasional percaya. Nah, tinggal bagaimana Jokowi mau begini terus atau jangan-jangan ini sengaja dibiarkan oleh Jokowi sebagai taktik untuk mendapat simpatik dari pendukungnya, memposisikan dirinya sebagai orang yang teraniaya, difitnah, dijelek-jelekan, dihina, tapi diam saja. Planning fiktif sebagai orang yang teraniaya. Para alumni UGM mempunyai usulan solusi untuk menyelamatkan nama besar Universitas Gadjah Mada. Yang menonjol akhir-akhir ini ada Dr. Raymond dari Baligi Academy dan Dr. Tipa. Ini kelihatannya orang yang punya integritas yang tinggi, intelektual dan kualitas akademisnya cukup menonjol. Mengusulkan hendaknya UGM menyelenggarakan semacam seminar untuk uji materi terhadap fisik ijazah asli Jokowi. Ini hari ini untuk menghentikan debat kucing sebagai tidak menentu bermuatan politik, kembali ke hakikat asas semula sebagai lingkungan akademis ilmiah menjunjung tinggi hakikat saintifik bis. Saya kira ini susulannya baik sebagai yang jalan yang tengah objektif, mungkin hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Yang benar siapa, yang bohong siapa. Sekarang bisa ada di pihak Universitas Gadjah Mada berani menerima tantangan atau tidak menyelenggarakan seminar terbuka yang bisa diikuti oleh semua rakyat Indonesia. Nah, di situ dihadirkan Jokowi dengan membawa ijazah aslinya dipandu oleh pihak Gadjah Mada. Bagi para ahli yang dilibatkan, mungkin yang sekarang menguasai materi yaitu Dr. Raymond dan Dr. Tipa. Ini tergantung pada pihak Gadjah Mada mau terbuka atau masih diselimuti oleh awan kegelapan. Dicitrakan sebagai terkooptasi oleh kekuasaan politik Jokowi atau pengaruh-pengaruh dari intervensi kekuasaan
yang menutupi kasus ijazah palsu ini. Nah ini kesempatan baik. Seharusnya kalau memang pihak Gajah Mada tidak terlibat dalam soal ijazah palsu ini, membuka sendiri, menyelenggarakan seminar yang diusulkan oleh para alumninya. Jadi kelihatan fair, semua terbuka di situ. Yang bisa mengakhiri politik ijazah palsu ini yaitu seminar UGM yang terbuka dan fair. Tidak ada yang ditutup lagi. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.